Apa kabar teman-teman? Sekarang kita sampai di bagian 19C. Kita akan membahas varian teks di dalam perjanjian baru. Ini adalah website yang saya rekomendasikan kalau teman-teman mau belajar mengenai manuskrip-manuskrip perjanjian baru dan juga mengenai kritik tekstual. Anda bisa buka di Center for the Study of the New Testament Manuscripts, www.csntm.org. Website ini didirikan tahun 2002, teman-teman, oleh pakar kritik tekstual perjanjian baru, Dr. Daniel B. Wallace. Jadi tujuan dan visi dia adalah untuk mendigitalisasi, ya. Jadi memfoto semua manuskrip-manuskrip Yunani di seluruh dunia. Ya, dari manuskrip-manuskrip perjanjian baru. Kemarin kita belajar 5.800 lebih ya teman-teman ya. Dan baru-baru ini ditemukan kembali sekitar 75 manuskrip yang baru teman-teman. Jadi total kira-kira tuh ada 2,6 juta halaman. Tetapi dia baru berhasil mendokumentasikan sekitar 250.000 halaman. Nah, kalau Anda buka di websitenya, Anda bisa lihat semua papirus-papirus dari mulai abad kedua sampai abad ke-14 terakhir. Ya, sebelum ditemukannya mesin cetak, teman-teman. Jadi perjanjian baru kita itu diklasifikasikan ada 4, teman-teman, ya, di dalam bentuk papirus, majuskul, minuskul, dan leksionari. Leksionari itu seperti bacaan harian, jadi daily reading, loncat-loncat. Ya, jadi misalnya hari ini baca dari Matius 16 misalnya, kemudian ditambah dengan Yohanes 3 misalnya. Jadi itu adalah leksionari. Nah, perjanjian baru itu dibuat dengan cara seperti itu, teman-teman. Anda tinggal pilih. Kemudian Anda kalau mau lihat juga detail misalnya rekonstruksi dari manuskrip perjanjian baru, Anda bisa buka di website yang paling bawah itu teman-teman ya, greekcenter.org. Kemudian Anda bisa pilih yang collation. Jadi itu sudah misalnya ayat per ayat, misalnya Matius 1 ayat 1 dari papirus-papirus yang paling tua sampai papirus yang paling muda usianya, itu tulisan aslinya seperti apa. Kemudian kita merekonstruksi autografa atau naskah aslinya. Ya, Anda bisa compare di situ, teman-teman. Jadi Anda bisa bandingkan itu ayat per ayat dari manuskrip aslinya. Jadi kita Kristen ini terbuka ya, teman-teman, kalau Anda mau belajar atau membuka manuskrip Alkitab kita. Tidak ada yang disembunyikan. Oke, kita mulai dulu dengan varian teks di dalam Injil Matius. Matius 5 ayat 44. Mayoritas teks atau Textus Receptus itu membacanya, tapi aku katakan kepadamu, kasihi musuhmu, berkatilah orang-orang yang mengutukmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu, dan berdoalah untuk mereka yang memfitnahmu dan menganiayamu. Nah, tulisan yang saya kasih warna merah itu di dalam kritik tekstual atau teks-teks Alexandria yang dipakai itu tidak ada, teman-teman. Jadi Anda bisa lengkapi sendiri ya, karena saya memakai yang Textus Receptus. Kemudian Matius 6 ayat 13. Textus Receptus itu membacanya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, di dalam kritik teks kata-kata yang saya beri warna merah itu tidak ada. Di dalam kitab LAI kita itu dikasih dalam kurung, teman-teman. Ya, artinya di beberapa manuskrip tidak ada, di manuskrip lainnya ada. Tetapi kita lebih percaya kepada yang Textus Receptus, ya, yang mayoritas teks. Kemudian di Matius 8 ayat 28, Textus Receptus itu membacanya Gerasa, ya. Jadi ada 2 orang yang kerasukan setan itu dari Gerasa. Kemudian kritik teks itu membacanya wilayah Gadara. Nah, kita belum akan mempelajari kontradiksi ini, teman-teman ya. Apakah Gerasa ataukah Gadara? Saya mau tunjukkan aja dulu perbedaan varian tekstual di dalam perjanjian baru kita. Kemudian Matius 11 ayat 23. Ini beda-beda tipis, teman-teman, ya. Textus Receptus membacanya, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati atau Hades. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Kritik teks itu membacanya, dan engkau Kapernaum, apakah engkau tidak akan diangkat ke langit? Tidak, engkau akan turun ke Hades. Jika mujizat yang dilakukan atau dipertunjukkan kepadamu telah dilakukan di Sodom, kota itu akan tetap sampai hari ini. Jadi sebenarnya bacaannya sama, teman-teman ya, cuman tidak sama persis kalimatnya ya, tetapi maksudnya sama ya. Kemudian di Matius 17 ayat 21, Textus Receptus membacanya, ini ketika Yesus mengusir setan, ya murid-muridnya tidak sanggup, ya, jenis yang satu ini katanya, ya kan.
membacanya, namun jenis ini tidak keluar kecuali dengan doa dan puasa. Dalam kritik teks ayat ini nggak ada. Beberapa manuskrip membacanya dengan doa. Nah, kalau Anda tidak kuat puasa, teman-teman, Anda pasti pilih ayat yang lebih pendek, ya kan? Nggak perlu puasa ya, hanya dengan doa saja. Tetapi kita pakai yang Textus Receptus, teman-teman, ya. Kemudian di Matius 18 ayat 11, mayoritas teks atau Textus Receptus itu membacanya karena Sang Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Di dalam kritik teks ayat ini tidak ada. Ya, di Matius 20 ayat 16, Textus Receptus ya itu mempunyai tambahan, teman-teman. Karena banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Di kritik teks akhiran yang dikasih warna merah itu tidak ada, teman-teman. Jadi Anda bisa tambah sendiri disesuaikan dengan Textus Receptus ya. Kemudian varian lain itu di Matius 20 ayat 22 dan 23. Di Textus Receptus ya, Yesus itu berkata, ada tambahan yang saya beri warna merah, teman-teman, dan dibaptis dengan baptisan yang aku masuk di dalamnya. Di dalam kritik teks tidak ada, di dalam kitab LAI kita juga tidak ada, ya. Kemudian di Matius 23 ayat 14, Textus Receptus itu membaca, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kritik teks ayat ini tidak ada di dalam kitab LAI kita, ditambahkan, teman-teman. Ya, jadi menyesuaikan dengan yang Textus Receptus. Kemudian Matius 24 ayat 36, Textus Receptus itu membacanya, tetapi tentang hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu, bahkan malaikat di surga, tetapi hanya Bapakku. Di kritik teks itu ditambahin kata maupun anak. Jadi tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, tidak juga malaikat di surga maupun anak, tetapi hanya Bapa saja. Kemudian di Matius 26 ayat 28, Textus Receptus itu membacanya, ini adalah darahku yang merupakan perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di kritik teks kata perjanjian baru ini nggak ada, cuman ini adalah darah perjanjianku. Kemudian kitab LAI kita mengharmonisasikan ya dari dua manuskrip ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, yang unik, teman-teman, di Matius 27 ayat 16, Textus Receptus, jadi total mayoritas teks itu tidak pernah menyebutkan Yesus Barabas, jadi hanya Barabas saja. Kritik teks itu menambah kata di dalam kurung, Yesus Barabas. LAI kita itu merubah, teman-teman. Yang pertama Barabas, kemudian direvisi lagi terjemahannya menjadi Yesus Barabas. Jadi sebenarnya yang tepat adalah Barabas, teman-teman ya. Sekarang kita melihat varian teks di dalam Injil Markus. Markus 2 ayat 16. Di Textus Receptus dikatakan mengapa dia makan dan minum dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Di kritik teks itu tidak ada minumnya, teman-teman, cuma makan saja ya dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Kemudian Markus 6 ayat 11, Textus Receptus itu menambahi ayat di belakangnya, akan lebih diringankan bagi Sodom dan Gomora di hari penghakiman daripada kota itu. Di kritik teks yang di warna merah itu tidak ada, teman-teman. Jadi Anda bisa sesuaikan sendiri ya untuk menambahkan arti dari ayat ini. Di kitab LAI kita juga tidak ada ya yang ayat diberi warna merah itu tidak ada, teman-teman ya. Kemudian Markus 7 ayat 8, Textus Receptus itu membacanya, untuk mengesampingkan perintah Allah, kamu memegang tradisi manusia, mencuci kendi dan gelas dan banyak hal lain yang kamu lakukan. Di kritik teks kata-kata mencuci kendi dan gelas dan banyak hal lain lagi nih nggak ada, teman-teman. Ya, kemudian LAI kita cuma meringkas ayat ini menjadi perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Kemudian di Markus 7 ayat 16, Textus Receptus itu membacanya, jika ada yang punya telinga untuk mendengar, biarkan dia mendengar. Di kritik teks ayat ini tidak ada. Anda bisa tambah sendiri ya. Kemudian di Markus 9 ayat 38, Textus Receptus dan kritik teks ini cuma beda-beda tipis, teman-teman ya. Dan Yohanes menjawab mengatakan, guru, kami melihat seseorang yang tidak mengikuti kami mengusir setan dengan namamu, dan kami menghalangi dia karena dia tidak mengikuti kami. Kritik teks mengatakan, Yohanes berkata kepadanya, guru, kami melihat seorang mengusir setan dengan namamu, dan kami berusaha menghalangi dia karena dia tidak mengikuti kita. Jadi sebenarnya mau ngomong hal yang sama, teman-teman ya. Kitab LAI kita mengharmonisasikan dua manuskrip ini ya. Cuman kata-katanya memang kalimatnya tidak sama persis ya, kadang-kadang terbalik tuh ya.
Kemudian di Markus 9 ayat 43 sampai 46, Textus Receptus itu mempunyai ayat di tengah-tengah dan di belakangnya, cacing mereka tidak mati dan apinya tidak padam. Di kritik teks, ayat cacing mereka tidak mati dan api tidak padam ini tidak ada, teman-teman, ya. Hanya dikatakan mereka akan pergi ke neraka ke dalam api yang tidak akan pernah padam. Nah, kitab LAI kita itu mengharmonisasikan dua manuskrip ini, teman-teman. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Varian teks lain ada di Markus 14 ayat 19. Jadi ketika Yesus mengatakan salah satu dari kamu, dari murid dia gitu ya, itu akan mengkhianati Yesus. Kemudian murid-muridnya itu mengatakan, dan mereka mulai sedih dan mengatakan kepadanya satu persatu, apakah aku? Dan yang lain berkata, apakah aku? Di dalam kritik teks kalimatnya menjadi, dan mereka mulai bersedih dan berkata kepadanya satu persatu, apakah aku? Gitu. Jadi tidak diulang-ulang ya. LAI kita mengharmonisasikannya menjadi maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Kemudian di Markus 15 ayat 28, Textus Receptus itu membacanya, jadi kitab suci digenapi yang mengatakan dan dia terhitung di antara para pemberontak. Jadi ini merujuk pada nubuatan di Yesaya 53. Kitab LAI kita menambahin kata ini, teman-teman. Jadi mengikuti yang Textus Receptus tetapi dikasih dalam kurung. Di kritik teks ayat ini tidak ada. Sekarang kita mau lihat perbedaan yang cukup berarti, teman-teman, yaitu di ending dari kitab Markus. Jadi akhir dari kitab Markus ini diperdebatkan oleh para sarjana, dikatakan tidak autentik gitu ya. Kita lihat Markus 16 ayat 9 sampai 20. Di dalam kritik teks ayat 9 sampai 20 ini dihilangkan. Jadi endingnya cuma sampai di ayat 8 saja. Varian yang cukup berarti ini ada di akhir kitab Markus, ya, Markus 16 ayat 9 sampai 20. Dimulai dengan penemuan makam kosong oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Di sana mereka bertemu dengan seorang malaikat yang berpakaian putih yang mengumumkan kebangkitan Yesus. Ini ada di Markus 16 ayat 1 sampai 6. Para sarjana beranggapan ayat 9 sampai 20 ini tidak otentik karena tidak ada di dalam dua manuskrip tertua yang bisa diandalkan, yaitu Codex Vaticanus dan Codex Sinaiticus. Itu hanya berakhir sampai di ayat 8 saja, teman-teman. Ya, kemudian ayat ini berakhir dengan para wanita melarikan diri dari kubur yang kosong dan tidak mengatakan apapun kepada siapapun karena penampakan malaikat yang terlalu terang. Jadi mereka ketakutan ya karena penampakan malaikat itu. Sudah, endingnya cuma sampai di situ aja. Tetapi kodeks-kodeks lainnya ada sekitar 1.700 manuskrip Yunani itu yang mengandung ayat 9 sampai 20 ini secara komplit, teman-teman. Kodeks yang bisa kita andalkan misalnya Kodeks Besai, Kodeks Alexandrinus, dan Kodeks Ephraemi Rescriptus. Nah, nanti kita melihat bahwa ada fitur yang tidak biasa. Jadi ada halaman yang kosong di dalam Kodeks Sinaiticus maupun Kodeks Vaticanus ini, teman-teman. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Markus 16 ayat 9 sampai 20 ini adalah otentik, ada di dalam naskah aslinya?
Dari ribuan manuskrip, hanya ada 2 manuskrip yang tidak mengandung ayat 9-20, yaitu Codex Vaticanus dan Codex Sinaiticus. Ada satu lagi sebenarnya merupakan komentar dari Bible, tetapi itu tidak mengatakan bahwa Markus 9-20 ini tidak ada, cuman memang tidak tercantum di situ gitu teman-teman ya. Jadi tidak dikomentari oleh dia. Jadi 2 manuskrip yang paling penting yang tidak mengandung ayat 9-20 adalah Vaticanus dan Sinaiticus. Teman-teman, para sarjana ini biasanya kurang jujur. Ya, mereka tidak mengatakan bahwa kedua manuskrip ini sebenarnya ada hal yang tidak biasa di akhirannya, di endingnya. Jadi ada kolom yang kosong ya di Codex Vaticanus misalnya, yaitu penyalin itu meninggalkan kolom kosong teman-teman. Nah, jadi dia menyadari ini kayaknya ada ayat yang tidak ada pada waktu dia menyalin naskah tersebut. Kemudian di dalam Codex Sinaiticus, teman-teman, itu ada 4 halaman yang berisi Markus 14 ayat 54 dan Lukas 1 ayat sampai Lukas 1 ayat 76 ya, itu disisipkan. Jadi mereka menambahin sendiri 4 halaman yang kosong ini, teman-teman. Ya, ini merupakan 1 lembar perkamen, ditulis di bagian depan dan belakang, dilipat di tengah sehingga membentuk 4 halaman. Jadi mengkoreksi salinan dari penulis utamanya. Ya, nanti kita akan melihat lebih detail mengenai Codex Sinaiticus dan Vaticanus ini. Tetapi teman-teman, ada lebih dari 1.700 manuskrip Yunani. Ini yang mengandung ayat 16, Markus 16 ayat 9-20 ya. Nah, beberapa naskah Yunani yang endingnya itu pendek ya. Ini kan tadi longer ending ya daripada Markus, tapi yang pendek variannya itu hanya ada 6 manuskrip. Kemudian 1 manuskrip itu terdapat yang namanya ini agak beda sendiri ya. Ini namanya Codex W atau Codex Washingtonianus. 1 manuskrip ini terdapat yang kita sebut dengan Friar Logion. Jadi disisipkan antara ayat 14 dan 15. Ini ada di dalam Codex W atau Codex Washingtonianus. Kata-katanya begini teman-teman. Zaman pelanggaran hukum dan tidak adanya iman ini ada di bawah setan yang tidak membiarkan kebenaran dan kuasa Allah menang atas hal-hal yang najis dari roh-roh. Atau bisa juga diterjemahkan sebagai tidak membiarkan apa yang ada di bawah roh najis itu untuk mengetahui kebenaran dan kuasa Allah. Karena itu nyatakan kebenaranmu sekarang. Begitulah mereka berbicara kepada Kristus. Dan Kristus menjawab mereka. Masa kekuasaan setan bertahun-tahun telah genap. Tetapi hal-hal mengerikan lainnya semakin dekat. Dan bagi mereka yang telah berdosa, aku akan diserahkan kepada kematian, agar mereka dapat kembali kepada kebenaran dan tidak berbuat dosa lagi, agar mereka dapat mewarisi kemuliaan kebenaran yang spiritual dan tidak fana yang ada di surga. Yang saya kasih warna itu namanya Friar Logion, teman-teman. Ini adalah manuskrip dari Codex W atau Codex Washingtonianus yang mengandung Friar Logion. Anda bisa lihat di situ yang saya kasih kotak merah, yaitu ada sisipan antara ayat 14 dan 15 ya, yang mengandung ayat yang tadi saya sudah bacakan. Ini adalah Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus. Kalau Anda lihat di situ ada kotak yang kosong ya teman-teman ya. Jadi ada kolom yang kosong pada akhiran setelah Markus 16 ayat 8. Jadi penulis itu atau penyalin itu menyadari bahwa sebenarnya ada ayat ini yang harusnya masuk di situ. Ya, makanya dia kosongkan di situ. Di bawahnya ada tulisan kata Markon, artinya menurut Markus, teman-teman. Ini adalah Codex Alexandrinus, teman-teman, yang mengandung lengkap ya ayat 9-20. Yang kanan, ini adalah Codex Vaticanus Graecus 1209. Anda lihat di situ ada tulisan kata Markon ya, atau menurut Markus. Ada kolom yang kosong di situ, teman-teman, yang seharusnya cukup nih kalau untuk memasukkan ayat 9-20. Para ahli kritik tekstual itu mengidentifikasi ada 2 akhiran alternatif dari kitab Markus yang kita sebut dengan longer ending atau akhiran yang panjang, yaitu yang mencakup ayat 9-20. Yang satunya pendek akhirannya atau shorter ending atau yang disebut juga dengan ending yang hilang, teman-teman ya. Nah, salinan versi modern dari Perjanjian Baru ini umumnya menyertakan yang longer ending karena berdasarkan bukti-bukti manuskrip yang ada ya. Dan juga ada yang menempatkannya dalam tanda kurung, teman-teman, dan memberi tanda khusus bahwa itu tidak dianggap sebagai bagian dari teks asli katanya ya, karena teks-teks manuskrip tertua dari Vaticanus dan Sinaiticus itu tidak ada. Kemudian yang shorter ending ini manuskrip pertama abad ketiga. Kira-kira seperti apa teman-teman kalau yang shorter ending itu?
Tetapi mereka melaporkan secara singkat kepada Petrus dan orang-orang yang bersama dia semua yang telah diberitahukan kepada mereka. Dan setelah ini Yesus sendiri menampakkan diri kepada mereka dan mengutus mereka dari timur ke barat untuk memberitakan proklamasi keselamatan kekal dan tidak dapat binasa. LAI menjadikannya ayat 8 teman-teman ya. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, biasanya versi revisi standar baru itu menempatkan ayat ini antara ayat 8 dan ayat 9. Ayat ini juga dapat dibaca sebagai ayat 21. Ya, setelah ayat 9 sampai 20, kemudian baru ayat ini dimasukkan sebagai akhirannya, teman-teman. Kemudian yang longer ending atau dengan akhiran yang panjang itu ada juga di dalam Alkitab LAI kita, teman-teman. Yang saya kasih warna merah itu biasanya yang ditantang oleh muslim untuk kita minum racun, teman-teman, ya. Yesus mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, biasanya bagian minum racun, ini orang muslim suka nantang kita, teman-teman. Lalu apa jawaban kita kalau ditantang minum racun oleh umat muslim, teman-teman? Jadi kita harus jelaskan dulu ya kepada mereka, karena kadang-kadang orang muslim itu pengertiannya sangat-sangat dangkal ya. Ketika tanda-tanda ini menyertai orang percaya dalam amanat agung, yaitu di Markus 16, itu adalah ketika kita memberitakan Injil, teman-teman. Ya, saya melihat beberapa kesaksian, kebetulan dua-duanya orang Malaysia, yang satu laki, satu perempuan. Ketika dia murtad masuk ke Kristen, ya keluarganya tuh melakukan sidang, teman-teman. Jadi dia disidang, kemudian disuruh minum racun, teman-teman. Dia tahu itu racun. Ya, kemudian dia berdoa sama Tuhan. Tuhan katakan kamu minum aja nggak apa-apa. Nah, ketika dia minum, teman-teman, dia hidup gitu loh. Keluarganya heran, ini kok kebal racun katanya. Ya, jadi ini benar-benar letterlock. Tetapi dalam apa? Memberitakan Injil. Bukan tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Anda mau mencobai Tuhan. Aku mau minum baygon deh. Ya, aku mau bunuh diri. Katanya Tuhan, aku kebal racun gitu katanya. Ya, atau misalnya nih, aku percaya pada perlindungan Tuhan. Dia akan mengirimkan malaikatnya menantang aku. Tiba-tiba ada kereta lewat, Anda berdiri tengah-tengah menabrakkan diri, teman-teman. Itu namanya mencobai Tuhan. Bukan seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, di dalam Quran atau di dalam Islam sendiri, di dalam hadits mereka, itu ada ayat-ayat yang menyatakan mereka akan kebal dari racun, teman-teman. Ya, Anda bisa tunjukkan nih ayatnya. Misalnya Sahih Al-Bukhari 5445 dan Sahih Muslim 2047. Diceritakan dari Sa'd ibnu Abi Waqqas. Aku mendengar Rasulullah berkata nih, siapapun yang mengambil siapapun, ya, siapapun, berarti siapa saja yang apa? Makan 7 buah biji kurma atau acwa di pagi hari, tidak akan terpengaruh oleh sihir atau racun pada hari itu. Padahal Muhammad itu matinya diracun ya, teman-teman ya. Dan dia pernah kena sihir, ya. Dia pernah gila, pernah bewitch atau terkena sihir, terkena guna-guna, ya. Ya, pada waktu itu nggak tahu tuh apa kelupaan makan kurma, apa bagaimana, apa kurmanya pas habis ya, teman-teman ya. Referensinya ada nih, teman-teman ya, di Sahih Bukhari, Anda bisa lihat di sunnah.com, ini grade-nya sahih atau otentik ya. Kemudian dari hadis lain, ini Tirmizi, teman-teman, dikatakan al-jajwah dari surga, ya ini acwa ya, sama aja ya, buah kurma. Katanya dari surga, teman-teman. Ini mengandung obat untuk racun. Ya, kemudian cendawan jamur tanah adalah dibentuk dari mana dan cairannya adalah obat untuk mata katanya ya. Nah, Aisyah sendiri ini makan secara teratur. Kemudian Aisyah ini mengajarkan atau menginstruksikannya kepada orang-orang untuk makan buah kurma ini, teman-teman. Setiap pagi selama puasa, teman-teman, ya, setiap pagi makan 7 buah kurma. Aisyah sendiri adalah salah satu perawi ya atau periwayat hadits yang bersangkutan. Fakta bahwa manfaat kurma atau acwa ini berasal dari memakannya di pagi hari dengan perut kosong pada saat puasa, misalnya ya. Ini terlihat dari hadits Musnad Ahmad, teman-teman, ya. Kurma yang dimaksud ini adalah acwa al-aliyah. Ya, diambil sebagai hal pertama jadi dimakan pada pagi hari dalam keadaan perut kosong atau puasa. Katanya ini mengandung penyembuhan untuk semua jenis sihir atau racun. Ya, acwa ini masih mending daripada kencing onta ya, teman-teman ya. Nah, adapun memakannya secara teratur, ini terlihat di dalam hadis dari Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Diceritakan Urwah, Aisyah biasa memesan kurma ya untuk membiasakan diri atau menerima secara teratur 7 buah kurma acwa dalam keadaan puasa selama 7 pagi. Jadi dia makan ini selama seminggu berturut-turut, teman-teman.
Anda suruh aja mereka makan kurma kemudian minum racun. Kira-kira kebal nggak tuh racunnya ya? Kalau tadi kita sudah melihat bukti-bukti internal teman-teman. Jadi ada sekitar 1.700 manuskrip berbahasa Yunani yang mengandung Markus 16 ayat 9 sampai 20 ini ya. Sekarang kita mau lihat kesaksian kutipan bapak-bapak gereja, bukti-bukti eksternalnya. Justin Martyr itu mengutip rujukan Markus 16 ayat 17 sampai 20 di dalam bukunya The First Apology. Dia merujuk tentang kenaikan Kristus di dalam Markus 16 ayat 19. Kemudian Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, Markus 16 ayat 19. Kemenangannya atas iblis, Markus 16 ayat 9 dan 16 ayat 17. Kemudian merujuk pada nama Kristus, Markus 16 ayat 17. Dia juga merujuk pada musuh-musuh orang Kristen itu tidak akan dapat melakukan hal-hal yang membahayakan orang-orang Kristen. Ini ada di Markus 16 ayat 18. Dan ada paralel verbal teman-teman. Ketika Justin Martyr ini merujuk pada kata-kata firman yang kuat atau yang perkasa yang dibawa oleh para rasulnya, pergi dari Yerusalem, beritakanlah firman di seluruh dunia. Dia menggunakan frase Yunani teman-teman. Excel tontes pantecho ekiriksan. Pergi ke seluruh dunia dan beritakan firman. Ini adalah kata-kata yang sama yang ditranskripsikan muncul juga di dalam Markus 16 ayat 20 ya. Pergi dan beritakan firman di seluruh dunia. Kemudian murid dari Justin Martyr yaitu Tatian tahun 170 Masehi itu membuat yang namanya diatesaron atau harmoni Injil. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dijadikan satu sama dia, dinarasikan menjadi satu alur cerita kronologi teman-teman, mulai dari kelahiran Yesus sampai pada kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, jadi diharmonikan keempat Injil ini menjadi satu buah cerita, ya. Namanya adalah harmoni Injil atau diatesaron. Dua naskah salinan yang penting adalah Codex Fuldensis dan Diatesaron berbahasa Arab yang diterjemahkan tahun 1043 pada abad ke-11 ya. Di dalam Codex Fuldensis dan Diatesaron Arab, ya ini kedua-duanya menggunakan frase Markus 16 ayat 10 ya, setelah Lukas 24 ayat 9. Kemudian keduanya juga menggunakan Markus 16 ayat 12 di antara Lukas 24 ayat 11 dan Lukas 24 ayat 13. Kemudian juga menggunakan Markus 16 ayat 13b di antara Lukas 24 ayat 13 sampai 35 dan bagian dari Lukas 24 ayat 36. Keduanya juga menggunakan Markus 16 ayat 14 di antara Matius 28 ayat 17 dan 18. Keduanya juga menggunakan Markus 16 ayat 15 antara Matius 28 ayat 18 dan Matius 28 ayat 19. Kemudian juga digunakan frase dan duduk di sebelah kanan Allah dari Markus 16 ayat 19 di antara Lukas 24 ayat 51 dan 52. Kesaksian lainnya adalah tulisan Irenaeus teman-teman. Dia seorang uskup yang cukup produktif ya, menghasilkan banyak sekali tulisan, dan uskup yang cukup terkemuka di abad kedua. Dia juga adalah murid dari Polikarpus. Polikarpus ini adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Jadi masih ada mata rantai rasuli. Irenaeus ini kemudian menjadi uskup di kota Lugdunum atau Lyons. Dia dikenal sebagai Irenaeus dari Lyons. Dia juga pernah mengunjungi kota Roma di tahun 177 Masehi. Di dalam buku ketiganya teman-teman, Against Heresies bab 10, yang ditulis sekitar tahun 180 Masehi. Jadi 150 tahun sebelum Codex Vaticanus itu ditulis ya. Dia sudah menyatakan demikian. Juga di dalam kesimpulan Injilnya, Markus berkata, jadi setelah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, ia diterima naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi dia menggunakan frase di Markus 16 ayat 9 sampai 20 ini teman-teman. Ini membuktikan bahwa ayat 9 sampai 20 merupakan bagian dari teks asli dari Injil Markus. Tulisan lainnya yaitu Epistula Apostolorum. Komposisi abad kedua ini tidak banyak dikenal ya, sampai kemudian ditemukan dan diterjemahkan tahun 1895. Epistula Apostolorum tidak secara eksplisit itu mengutip Markus 16 ayat 9 sampai 20, tetapi merupakan paralelnya dengan Markus 9 sampai 20 ya. Jadi tidak diragukan lagi, penulis ini menggunakan bagian dari Markus 16 ayat 9 sampai 20 sebagai dasar alur ceritanya. Dia mengambil kutipan dari Injil Markus bab 16 ya, ayat 10, 11, 14, 15 dan 16. Kesaksian lainnya adalah tulisan dari Hierokles teman-teman. Ia adalah seorang kafir ya. Kafir itu artinya bukan orang Kristen ya.
Dia juga pemegang jabatan terkemuka di pemerintahan Romawi di Bitinia. Dia menulis sebuah karya pendek yang disebut Words for the Truth Lover atau kata-kata para pecinta kebenaran, kira-kira tahun 305. Dia juga mendaur ulang beberapa materi yang telah disusun oleh gurunya, Porpiri, di dalam komposisi yang lebih panjang sekitar tahun 270 Masehi. Ya. Kemudian, tahun 405 Masehi, seorang penulis bernama Macarius Magnes, yaitu Macarius dari kota Magnesia, itu menulis Apokriticus, yang merupakan sebuah respon terhadap buku Hierocles. Jadi dia tidak menyadari Hierocles ini adalah penulis bukunya, ya. Macarius Magnes ini mengutip salah satu sindiran satir yang dibuat di dalam buku. Kutipan dari Hierocles ini ditulis demikian, teman-teman. Pertimbangkan secara terperinci bahwa perikop lain, di mana dia atau Yesus itu mengatakan, tanda-tanda ini akan mengikuti orang-orang yang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan ke atas orang-orang yang sakit dan mereka akan sembuh. Jika mereka minum racun yang mematikan, itu sama sekali tidak membahayakan mereka. Jadi akan pantas bagi mereka yang dipilih sebagai imam dan khususnya pelayan keuskupan atau kepemimpinan untuk menggunakan bentuk ujian ini. Racun yang mematikan itu harus ditunjukkan di hadapan mereka agar orang yang minum, ya, dan tidak terkena efek bahaya dari racun itu dapat dipilih daripada yang lainnya. Dan jika mereka tidak cukup berani untuk menerima ujian semacam ini, mereka harus mengakui bahwa mereka tidak percaya pada hal-hal yang Yesus katakan. Ini sama seperti yang Muslim lakukan, teman-teman, ya. Hal ini, teman-teman, diambil dari kutipan Hierocles kira-kira tahun 305, berarti sebelum Vatikanus dan Sinaiticus itu ditulis, teman-teman, ya. Memuat Markus 16 ayat 18. Tulisan lainnya adalah Aprahat, orang bijak Persia, penulis Syria. Dia menulis sebelum akhir tahun 336 Masehi. Dia menggunakan Markus 16 ayat 16 sampai 18 di dalam 17 paragraf komposisinya. Karyanya disebut Demonstration One of Faith. Dia menulis, ketika Tuhan kita memberikan sakramen baptisan kepada para rasulnya, dia berkata kepada mereka, siapapun yang percaya dan dibaptis akan hidup, dan siapapun yang tidak percaya akan dihukum. Pada akhir paragraf yang sama, Aprahat, yang juga dikenal sebagai Aprates, itu menulis, dia juga mengatakan demikian, ini akan menjadi tanda bagi mereka yang percaya. Mereka akan berbicara dengan bahasa baru dan akan mengusir setan. Dan mereka akan meletakkan tangan mereka di atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Kemudian ada bukti-bukti eksternal lainnya, teman-teman, dari tulisan Tertullianus, Hippolytus, kemudian De Baptismate, Vincentius dari Tibaris, Kisah Pilatus atau The Act of Pilate, ya. Anda bisa baca sendiri di dalam buku dari James Snaps Jr. tahun 2016, ya, Authentic the Case for Mark 16:9-20. Di dalam buku Justin Martyr, kira-kira tahun 160 Masehi, The First Apology. Buku ini ditujukan kepada Kaisar Antonius Pius. Ya, dia merujuk The Act of Pilate. Jadi Justin Martyr mengatakan, kalau kamu tidak yakin dengan apa yang aku katakan, bukankah semuanya itu tertulis di dalam The Act of Pilate, katanya. Yang dia maksud adalah papirus naskah komposisi yang disebut juga The Act of Pilatus atau Gesta Pilati, disebut juga Injil Nikodemus. Ini Nikodemus yang malam-malam datang ke Tuhan Yesus, kemudian Tuhan berkata, kamu harus lahir kembali dari roh dan air, katanya, ya. Menarik, teman-teman, Injil ini adalah salah satu bagian yang memuat orang-orang kudus yang bangkit bersamaan dengan ketika Yesus bangkit. Jadi di kitab Injil Matius kan dikatakan ketika Yesus bangkit, beberapa orang kudus itu juga ikut bangkit menampakkan diri masuk ke kota Yerusalem. Nah, Injil Nikodemus ini mengutip, ya, salah satu orang kudus yang bangkit itu, ya. Kemudian apa yang diceritakan, teman-teman? Bagaimana Yesus turun ke dunia orang mati pada waktu itu? Ya, ada sinar keunguan, katanya, ya. Kemudian di dalam kitab Mazmur kan dikatakan terbukalah pintu gerbang yang berabad-abad, gitu, ya. Nah, itu pintu gerbang neraka itu terbuka, teman-teman. Kemudian Yesus dikatakan dia mengambil kunci maut dan kerajaan maut itu dari tangan iblis, teman-teman. Dan pada waktu itu orang-orang mati kan menunggu di Seol, di dunia orang mati. Ya, mereka tidak disiksa orang-orang benar itu, tapi di dalam dunia kekelaman, di dalam penjara. Makanya dikatakan Mesias itu ketika bangkit, dia akan membawa tawanan-tawanan dari penjara. Ya,
Nah, ketika Mesias itu bangkit bersama dengan Yesus, jadi Yesus itu ketika dia turun ke dunia orang mati, di dalam surat Rasul Petrus dikatakan bukan dia memberitakan Injil kepada orang mati, bukan teman-teman, ya. Itu hanya sekali itu saja. Jadi ketika Yesus turun ke dunia orang mati, itu dia memproklamasikan bahwa dia sudah menggenapi nubuatan para nabi, Mesias itu akan datang. Ya, tapi bukan berarti sekarang kita ke kuburan terus kita nginjili orang mati, bukan itu teman-teman ajarannya. Ya, jadi dia memproklamasikan Injil itu, bahwa Injil itu sudah digenapi ke dalam dunia orang mati pada waktu itu. Kemudian dia bangkit membawa tawanan-tawanan dari dunia orang mati ini ke Firdaus, teman-teman, ya. Injil yang sangat menarik, teman-teman, seru sekali, ya. Nah, The Act of Pilate ini secara luas itu beredar sekitar abad pertengahan. Kemudian tahun 1973, Ed Shekim itu menghasilkan edisi terjemahannya dari Injil Nikodemus. Ini didasarkan pada teks Latin yang ditemukan tahun 900 Masehi. Kemudian Codex Ensilensis, ya teman-teman ya. Nah, pada halaman 18V dari manuskrip ini, kutipan dari bab ke-14 itu ditulis sebagai berikut, teman-teman. Sekarang seorang imam bernama Pineas dan ada seorang guru dan seorang Lewi bernama Hagaius turun dari Galilea ke Yerusalem dan memberitahu para imam kepala dan semua penguasa sinagog, kami melihat Yesus yang disalibkan berbicara dengan 11 muridnya dan duduk di tengah-tengah mereka di atas bukit Zaitun. Dan dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan ketika dia mengatakan hal-hal ini kepada murid-muridnya, kita melihat dia naik ke surga. Salinan lain dari The Act of Pilate itu Anda bisa lihat di kiri ya teman-teman ya. Yang merah itu tulisannya rusak teman-teman. Nah, kita mau baca yang kuning nih ya. Dia mencampur antara Matius 28 ayat 19 dengan Markus 16 ayat 15 sampai 16 dan Markus 16 ayat 15 sampai 18. Terjemahannya diterjemahkan oleh Anthony Alcock. Ini dalam bahasa Koptik ya, bahasa Mesir kuno. Dikatakan salah satu imam bernama Pineas dan ada sang guru dan Ogias orang Lewi datang ke Yerusalem dan berkata kepada para pemimpin sinagog dan orang-orang Yahudi, kami telah melihat Yesus dan ke-11 muridnya duduk di gunung yang disebut Mambrek dan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil untuk seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan diadili di penghakiman. Kamu para muridku akan mengusir setan-setan dari orang-orang yang menderita oleh karenanya. Kamu akan berbicara dalam bahasa baru yang lain. Kamu akan memegang ular beracun di tanganmu dan mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Kamu akan diberikan racun yang mematikan dan tidak ada yang akan dapat membahayakanmu. Kamu akan letakkan tanganmu di atas orang sakit dan orang itu akan disembuhkan. Segala sesuatu yang kamu minta dalam namaku akan diberikan kepadamu. Kami mendengar Yesus mengatakan hal-hal ini. Kemudian dia naik ke surga dengan kemuliaan yang tak terlukiskan. Sekarang kita melihat varian teks di dalam Injil Lukas. Lukas 1 ayat 28. Textus Receptus, ya ketika ada malaikat Gabriel datang memberi salam kepada Maria, itu dia ada kalimat terberkatilah kamu di antara perempuan. Di dalam kritik teks kata ini tidak ada. Ya, kitab LAI kita juga tidak menyatakan ini teman-teman. Tetapi di dalam doa salam Maria itu ada ya teman-teman ya, di dalam Katolik ya. Kemudian Lukas 2 ayat 14. Textus Receptus dan kritik teks ini sebenarnya beda-beda tipis teman-teman ya. Di Textus Receptus membacanya kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai di bumi dan kebaikan bagi manusia. Kritik tekstual itu damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. LAI kita memakai yang kritik tekstual. Kemudian di Lukas 4 ayat 4 ketika Yesus dicobai oleh iblis. Ada kata-kata tetapi manusia hidup dari setiap firman Tuhan. Kemudian kritik teks itu tidak mengandung kata-kata yang diwarnai merah, teman-teman. Yesus cuma berkata, ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja. Kemudian Lukas 9 ayat 55 sampai 56. Textus Receptus, ya, ketika anak-anak Boanerges, ya, Yohanes, ya, dan saudaranya ya, Yakobus ini
mau menurunkan api dari langit, Yesus itu menegur mereka katanya, ya. Yesus berkata, kamu tidak tahu seperti apa roh yang di dalammu, karena Sang Anak Manusia tidak datang untuk menghancurkan kehidupan manusia, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Kemudian mereka pergi ke desa lain. Nah, kata-kata yang saya warna merah itu di kritik teks tidak ada. Kemudian Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Ini adalah doa Bapa kami. Textus Receptus, ada kata-kata Bapa kami di surga. Kritik teks tidak ada, ya. Hanya Bapa saja, ya. Kemudian ada kata-kata tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Jadi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kritik teks ini tidak ada, teman-teman, ya. Varian di Lukas 11 ayat 11, Textus Receptus itu ada kata-kata, jika seorang anak meminta roti dari ayah mana saja di antara kamu, akankah dia memberinya batu? Nah, di kitab LAI kita mengharmonisasikan antara Textus Receptus dan kritik teks, ya teman-teman, ya. Kemudian Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Lalu seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dari surga, menguatkan dia, dan karena menderita dia berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Kemudian keringatnya menjadi seperti tetesan darah yang jatuh ke tanah. Ini pada waktu Yesus mengalami penderitaan di Taman Getsemani. Kritik teks tidak ada, teman-teman, ya. Dikatakan ayat ini ditandai sebagai tambahan kemudian. Kemudian Lukas 23 ayat 17, Textus Receptus mengatakan pada waktu itu Pilatus, ya, itu menyuruh orang Yahudi untuk memilih Barabas atau Yesus yang akan dibebaskan, ya. Dikatakan sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Nah, di kritik teks ayat ini tidak ada. Kemudian di Lukas 23 ayat 34, Textus Receptus membacanya, kemudian Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di kritik teks, kata-kata yang dalam warna merah itu tidak ada, teman-teman, ya. Kemudian ini adalah varian teks di dalam Injil Yohanes, teman-teman. Yohanes 1 ayat 18, Textus Receptus atau mayoritas teks itu membacanya the only begotten son, satu-satunya anak tunggal Allah, ya, yang ada di dalam pangkuan Bapa. Kritik teks itu membacanya the only begotten God, ya. Kemudian Yohanes 5 ayat 3 sampai 4. Ini ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, ya, menunggu di kolam Bethesda. Ada kalimat seperti ini, teman-teman, menunggu pergerakan air, karena seorang malaikat turun pada waktu tertentu ke dalam kolam dan mengaduk air. Lalu siapapun yang masuk lebih dulu setelah mengaduk air sembuh dari penyakit apapun yang dideritanya. Di kritik teks, kata-kata yang diwarnai merah itu tidak ada, teman-teman, ya. Kemudian Yohanes 6 ayat 69, Textus Receptus itu mempunyai frase, kami juga telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kritik teks membacanya, kami juga percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Kemudian di Yohanes 8 ayat 59, Textus Receptus itu membacanya lebih panjang. Kemudian mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menyembunyikan dirinya dan keluar dari bait suci lewat tengah-tengah mereka dan kemudian lewat, ya. Kritik teks itu lebih singkat, LAI mengikuti yang kritik tekstual, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menyembunyikan dirinya dan keluar dari bait suci. Nah, varian teks yang cukup berarti lainnya ini yang kita sebut dengan the pericope of adultery atau wanita yang kedapatan berzina. Dari Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11. Para ahli kritik tekstual menyatakan, oh ini gak ada di dalam naskah aslinya, bukan merupakan bagian dari autografanya. Pericope of adultery ini tidak terdapat di dalam Papirus 66 dan Papirus 75. Ya, karena memang papirusnya sangat kecil, jadi tidak memuat seluruh Injil Yohanes, teman-teman, ya. Papirus 66 atau Papirus 75, ya. Ini ditulis kira-kira tahun 100 sampai 200-an Masehi. Tetapi Pericope of adultery ini ada di dalam dua Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus. Kemudian juga ada di dalam lebih dari 1.300 manuskrip Yunani. Kemudian salinan Latin yang paling kuno yang kita sebut dengan Codex Besae ini juga memuat perikop ini, teman-teman. Dari 23 manuskrip Latin kuno, ya, dari Yohanes 7 sampai 8, 17 itu berisi setidaknya bagian dari perikop ini dan mewakili setidaknya 3 aliran transmisi yang dipercaya. Kita lihat juga ada kutipan bapak-bapak gereja seperti misalnya tahun 400-an
Santo Agustinus ya, atau Agustin dari Hippo itu menggunakan perikop ini teman-teman dalam khotbah-khotbahnya dan dalam tulisannya ya. Dia menceritakan bahwa cerita mengenai wanita yang kedapatan berzina kemudian diampuni oleh Tuhan Yesus ini diriwayatkan oleh Rasul Petrus. Dan juga Faustus dari Milev di dalam karya kontemporernya itu juga menggunakan ini teman-teman. Jadi Faustus ini kan salah satu bidat ya, salah satu pendiri atau uskup agama Mani teman-teman. Itu juga tahu tentang perikop ayat yang wanita kedapatan berzina ini teman-teman ya. Jadi beberapa ahli kritik teks itu mencoba membuat supaya perikop of adultery ini kayak cerita dongeng teman-teman. Ya mereka mengatakan ini ceritanya nggak sungguh-sungguh ada nih, cuman dongeng aja, dibuat-buat ya, cerita fiksi. Tetapi kalau kita melihat bukti-bukti internal dari manuskrip itu sendiri maupun bukti-bukti eksternal, ini adalah cerita yang otentik sahih ada di dalam Injil Yohanes teman-teman. Ya, nah kesahihan atau autentisitas dari kisah mengenai wanita yang kedapatan berzina ini tidak diragukan. Cuman karena tempatnya di beberapa Injil itu nggak sama teman-teman, ya, sehingga para ahli itu beberapa yang skeptis menyatakan ini ceritanya cuma dibuat-buat nih karena tempatnya tuh letaknya selalu berubah katanya. Ya kita lihat bukti-buktinya teman-teman ya. Yang Anda lihat di sini itu adalah Minuscule 1333. Ini adalah manuskrip yang saat ini ada di Yerusalem, dikategorikan Hagios Sabas 243 ya. Anda bisa lihat juga di Library of Congress di situ. Yohanes 8 ayat 3 sampai 11 itu ditulis pada halaman di antara halaman terakhir Injil Lukas dan halaman yang berisi judul dari Yohanes teman-teman ya. Penulisannya dimulai dengan judul yang mencakup kedua kolom. Bacaan untuk 8 Oktober untuk Santa Pelagia. Jadi ini merupakan leksionari bacaan harian ya yang diberi judul harus dibaca pada tanggal 8 Oktober untuk menghormati Hari Kudus Santa Pelagia. Karena Santa Pelagia ini tadinya dikatakan seorang pelacur gitu ya. Dia Santa Pelagia ini sangat cantik. Dia tadinya itu adalah ketua para penari di situ ya. Kemudian dia bertobat teman-teman ya. Kemudian dia membiara. Nah jadi perikop of adultery ini di mana Tuhan Yesus mengampuni seorang pelacur ini harus dibaca pada waktu mengenang Santa Pelagia ini ya. Nah kemudian kolom pertama itu dimulai dengan kata-kata dari Injil ya, atau Injil menurut Yohanes teman-teman. Nah ini subjudul yang biasa juga digunakan di dalam leksionari bacaan harian ya, untuk memperkenalkan leksionari dari Injil Yohanes. Kemudian diikuti kata-kata teman-teman to kairo ekino, yaitu pada waktu itu. Nah ini sebuah frase yang rutin digunakan untuk memulai pembacaan harian teman-teman. Nah kalau Anda mau tahu lebih jelas lagi bukti-buktinya, Anda bisa baca bukunya The Fresh Analysis of John 7:53 until 8:11 with a tour of the external evidence, Kindle edition, James Snaps Jr. Dari bukti-bukti internal semua manuskrip ribuan tadi ya teman-teman ya, hanya beberapa manuskrip saja itu tempatnya tidak urut sebenarnya. Ya jadi kita tuh tidak meributkan apakah cerita ini otentik atau tidak karena terdapat bukti-bukti yang ribuan tadi ya manuskrip, bukti-bukti internal. Cuman memang ada beberapa manuskrip saja dan ini nggak lebih dari 10 ya, yang tempatnya itu tidak urut teman-teman. Contohnya di manuskrip 225, perikop of adultery ini ditemukan setelah Yohanes 7 ayat 36. Kemudian di dalam manuskrip yang kita sebut dengan kelompok Family One itu ditemukan setelah Yohanes 21 ayat 25. Di dalam kelompok manuskrip lain yang kita sebut dengan The Family 13 atau keluarga 13, ini kelompok manuskrip lainnya ya teman-teman ya, itu ditulis setelah Lukas 21 ayat 38. Kemudian tadi kita baca di dalam manuskrip 1333 Minuscule ditulis setelah Lukas 24 ayat 53. Nah sekarang kita lihat bukti-bukti eksternalnya. Eusebius dari Kaisaria itu di dalam bukunya Sejarah Gereja atau Ecclesiastical History disusun tahun 300-an, dia mengutip Uskup Papias yang menulis sekitar tahun 110 Masehi, merujuk pada sebuah kisah tentang Yesus dan seorang wanita yang dituduh melakukan banyak dosa. Hal ini juga dikutip dari Injil orang Ibrani teman-teman ya.
Dan ini bisa saja merujuk pada wanita yang kedapatan berzinah itu. Bukti eksternal lainnya yaitu dalam bahasa Syriak, Didaskalia Apostolorum. Jadi Didaskalia Apostolorum ini adalah istilahnya kumpulan kata-kata para rasul gitu ya. Disusun kira-kira pertengahan tahun 200-an. Dalam rangka untuk mengajar para uskup untuk melakukan pengampunan dosa, dia ditulis teman-teman bahwa seorang uskup yang tidak menerima orang yang bertobat ini akan melakukan kesalahan. Karena kamu tidak patuh kepada juru selamat kita dan Tuhan kita untuk melakukan seperti yang dia juga lakukan terhadap orang yang telah berdosa, yang ditetapkan oleh para penatua di hadapannya, dan meninggalkan penghakiman di tangannya, kemudian pergi. Tetapi dia yang mengetahui isi hati bertanya kepadanya dan berkata kepadanya, "Sudahkah para tetua itu mengutukmu, anakku?" Ya, kemudian dia menjawab kepada Yesus, "Tidak, Tuhan." Dan dia berkata kepada perempuan itu, "Pergilah, aku juga tidak menghukummu. Karena itu di dalam dia juru selamat kita dan Raja dan Tuhan, jadikanlah teladan kamu, hai para uskup." Paus Leo Agung, kira-kira tahun 400 sampai 461 Masehi, juga mengutip perikop wanita yang kedapatan berzina ini di dalam khotbah ke-62-nya ya. Dia menyebutkan bahwa Yesus berkata kepada perempuan berzina yang dibawa kepadanya, "Aku juga tidak akan menghukummu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Sekarang kita lihat varian teks di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 30. Textus Receptus membacanya, "Karena itu dia adalah seorang nabi," ini merujuk kepada Daud, "dan mengetahui bahwa Tuhan telah bersumpah kepadanya bahwa dari keturunannya menurut daging, dia akan membangkitkan Kristus untuk duduk di atas singgasananya." Kritik teks itu membacanya, "Karena itu dia adalah seorang nabi, dan mengetahui bahwa Tuhan telah bersumpah kepadanya bahwa dari keturunannya dia akan mendudukkan satu keturunan di atas tahtanya." LAI mengharmonisasikan dua kritik teks ini, teman-teman ya. Kemudian Kisah Rasul 13 ayat 42, Textus Receptus membacanya, "Jadi ketika orang-orang Yahudi keluar dari sinagog, bangsa-bangsa lain memohon agar firman ini diberitakan kepada mereka pada hari Sabat berikutnya." Kritik teks membacanya, "Dan ketika mereka pergi, mereka memohon agar firman ini diberitakan kepada mereka pada hari Sabat berikutnya." Jadi gak banyak variasinya di sini ya teman-teman ya. Kemudian di Kisah Rasul 15 ayat 24, itu kata-kata yang saya beri warna merah, "Kamu harus disunat dan mematuhi hukum Taurat." Di dalam kritik tekstual itu tidak ada teman-teman. LAI mengikuti yang kritik tekstual ya. Kemudian di Kisah Rasul 18 ayat 21, Textus Receptus itu membacanya, "Tetapi ia pergi dari mereka mengatakan, aku harus menghadiri perayaan yang akan datang ini di Yerusalem." Nah, kata-kata ini, kata-kata Paulus ini tidak ada di dalam kritik tekstual teman-teman. LAI mengikuti yang kritik tekstual dalam hal ini ya. Di dalam Kisah Rasul 23 ayat 9, lalu muncul keributan dengan suara keras dan ahli-ahli Taurat dari pihak Farisi bangkit dan memprotes mengatakan, "Kami tidak menemukan kejahatan dalam diri orang ini, tetapi jika roh atau malaikat telah berbicara kepadanya, janganlah kita berperang melawan Allah." Kritik teks itu tidak mempunyai kata-kata yang saya beri warna merah itu teman-teman ya. Kemudian di Kisah Rasul 28 ayat 29, Textus Receptus itu membacanya, "Dan ketika dia mengatakan kata-kata ini, orang-orang Yahudi pergi dan dengan perselisihan besar di antara mereka." Dalam kritik teks ayat ini tidak ada. LAI memakai yang Textus Receptus tapi diberi dalam kurung teman-teman ya. Kemudian varian teks di dalam surat-surat Rasul Paulus, Roma 8 ayat 1. Textus Receptus membacanya, "Karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh." Kritik teks, kalimat yang saya beri warna merah itu tidak ada, dan sayangnya LAI memakai yang kritik tekstual ya. Dan ayat ini dipergunakan oleh orang-orang hypergrace katanya ya. Karena itu kan kita sekarang sudah tidak dihukum lagi, sekali selamat tetap selamat, sudah ada di dalam Kristus Yesus katanya ya. Tapi itu belum titik, masih koma. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh teman-teman ya. Kemudian Roma 10 ayat 15 antara Textus Receptus dan kritik teks ini beda tipis teman-teman, tetapi sebenarnya makna kalimatnya sama ya. Kemudian Roma 11 ayat 6,
Textus Receptus membacanya, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kritik teks membacanya, dan jika karena anugerah, maka itu bukan lagi berdasarkan perbuatan. Kalau tidak, anugerah itu bukan lagi anugerah. Jadi sebenarnya mau ngomong hal yang sama, ya, tapi kalimatnya tidak sama persis. Roma 14 ayat 6, teman-teman. Textus Receptus itu mempunyai frase, dan dia yang tidak merayakan hari itu, dia tidak merayakan untuk Tuhan. Sebenarnya mau sama ya teman-teman ya, hanya kata-kata itu saja yang tidak ada di dalam kritik tekstual. Kemudian LAI mengharmonisasikan dua manuskrip ini, tapi sebenarnya maknanya sama sih ya, nggak ada bedanya. Kemudian Roma 16 ayat 24, Textus Receptus itu membaca kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Kritik teks ayat ini tidak ada. 1 Korintus 6 ayat 20. Textus Receptus itu mempunyai frase, dan di dalam rohmu yang adalah milik Allah. Kritik teks nggak ada teman-teman ya. Hanya kamu dibeli dengan harga, karena itu muliakanlah Allah di dalam tubuhmu. Ya, dibeli dengan harga yang mahal maksudnya ya. LAI mengharmonisasikan dua manuskrip ini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam 1 Korintus 9 ayat 20, di dalam Textus Receptus dan kritik teks ini hanya beda-beda tipis saja. Kritik teks itu ada kata meskipun diriku sendiri tidak di bawah Taurat. Dan seharusnya kita bisa mengharmonisasikan antara Textus Receptus dan kritik teks ini ya, untuk tahu autografanya teman-teman. Boleh digabung nih kalimatnya ya. Kemudian di 1 Korintus 11 ayat 24. Textus Receptus itu mengandung bacaan, inilah tubuhku yang diremukkan bagimu. Kritik teks itu tidak ada. Ya, cuman dia memecahkan roti saja, inilah tubuhku ya. Tapi tidak ada kata-kata diremukkan, inilah tubuhku bagimu. Lakukan ini untuk mengenang aku. Seharusnya yang tepat yang Textus Receptus ya teman-teman ya. Kemudian di 1 Korintus 14 ayat 38, beda-beda tipis juga teman-teman. Textus Receptus membacanya, tapi kalau ada yang bodoh, biarkan dia bodoh. Kritik teks, tapi kalau ada yang tidak mengindahkan ini, dia tidak diindahkan. LAI mengikuti yang kritik tekstual dalam hal ini. Kemudian Galatia 3 ayat 1. Wahai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesonamu sehingga kamu tidak mentaati kebenaran seperti seharusnya? Nah, kata-kata yang saya beri warna merah ini tidak ada di dalam kritik teks, jadi bisa dikombinasikan ya. Anda bisa tambahin sendiri di dalam Alkitab teman-teman. Kemudian Efesus 5 ayat 30, Textus Receptus itu membacanya, karena kita adalah anggota tubuhnya, dari dagingnya dan dari tulangnya, jadi lebih lengkap ya. Kritik tekstual, kata-kata yang saya beri warna merah itu tidak ada. Kemudian Filipi 3 ayat 16, Textus Receptus itu memiliki frase, marilah kita memiliki pikiran yang sama. Kritik teks tidak ada mempunyai kata-kata yang saya beri warna merah itu. LAI mengatakan, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi, marilah kita memiliki pikiran yang sama, pikiran Kristus maksudnya, yaitu tidak ada ya teman-teman ya. Jadi ayat ini bisa kita harmonisasikan sehingga kita bisa mengerti konteks dari kalimat surat Rasul Paulus itu. Kemudian di 1 Timotius 3 ayat 16, Textus Receptus membacanya, dan tanpa kontroversi, sungguh agunglah misteri Tuhan kita. Tuhan dimanifestasikan di dalam daging, dibenarkan di dalam roh. Kritik teks itu membacanya, yang sudah diakui secara umum. Sungguh agunglah misteri Tuhan kita. Dia yang dinyatakan di dalam daging, dibenarkan di dalam roh. Jadi beda-beda tipis ya di sini ya. Kemudian 1 Timotius 6 ayat 5, Textus Receptus itu mempunyai kata-kata jauhkanlah dirimu dari orang-orang seperti itu. Ini tidak ada di dalam kritik tekstual. LAI kita mengikuti yang kritik tekstual. Di dalam Ibrani 10 ayat 34 ini juga beda-beda tipis teman-teman ya. Textus Receptus membacanya, karena kamu memiliki belas kasihan kepadaku yang dirantai ini. Kritik teks membacanya, karena kamu memiliki belas kasihan kepada para tahanan. Jadi sebenarnya sama aja ya. Orang yang dirantai maksudnya Paulus gitu ya. Kita lihat varian teks di dalam surat-surat am ya, atau surat-surat Katolik, surat-surat umum ya.
Di 1 Petrus 2 ayat 2, kata-kata yang saya beri warna merah di dalam kritik teks, dengan demikian sampai pada keselamatan, itu tidak ada di dalam Textus Receptus. LAI kita mengharmonisasikan dua manuskrip ini, teman-teman. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Di 1 Petrus 4 ayat 14, Textus Receptus itu mempunyai kata, dari pihak mereka dia dihujat, tetapi di pihak kamu dia dimuliakan. Ini tidak ada di dalam kritik tekstual, teman-teman. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21, ada kata-kata yang sedikit berbeda, teman-teman. Textus Receptus membacanya orang-orang kudus Allah, kritik teks membacanya manusia yang berbicara atas nama Tuhan. Kemudian di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, kritik teks itu lebih lengkap ya, lebih menegaskan. Dan kita memang anak Allah. Nah, ini tidak ada di dalam Textus Receptus ya. Kemudian di 1 Yohanes 4 ayat 3, Textus Receptus itu membaca, dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang dalam daging bukanlah dari Allah. Kritik teks membacanya, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus bukan dari Allah. Jadi beda-beda tipis ya. Kemudian di 1 Yohanes 5 ayat 13, teman-teman, Textus Receptus itu mempunyai frase, dan bahwa kamu dapat terus percaya pada nama anak Allah. Ini tidak ada di dalam kritik tekstual. Anda bisa tambahkan di situ, yaitu lebih lengkapnya, dan itu bagus sekali frase, dan bahwa kamu dapat terus percaya pada nama anak Allah ini ya. Kemudian varian teks di dalam Yudas 22 sampai 23. Ini nggak banyak, teman-teman ya, sebenarnya sama saja kalimatnya, cuman memang kata-katanya tidak sama persis, tapi sebenarnya mereka mau mengatakan hal yang sama. Kemudian di Yudas 25 itu di dalam Textus Receptus itu membacanya, kepada Allah juru selamat kita, dialah yang bijak. Kritik teks itu membacanya, kepada satu-satunya Allah juru selamat kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi lebih lengkap di dalam kritik tekstual ya. Varian teks di dalam kitab Wahyu, ini contohnya Wahyu 22 ayat 14. Textus Receptus itu membacanya, berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Kritik teks itu membaca, berbahagialah mereka yang mencuci jubah mereka. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita biasa membaca kitab Wahyu itu bilangan antikris adalah 666 ya, atau 666. Ternyata ditemukan satu manuskrip itu yang membacanya 616, teman-teman. Nah, kemudian beberapa tahun setelah itu ditemukan juga ada potongan manuskrip yang cukup penting sebenarnya ya. Dua potongan manuskrip ini membacanya juga 616, teman-teman. Nah, tetapi kita tetap merujuk kepada manuskrip yang mayoritas yang membacanya 666 ya. Oke, tadi kita sudah melihat semua varian teks di dalam Perjanjian Baru, teman-teman. Dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Tetapi ada juga pembacaan dari teks mayoritas ini yang tidak sama dengan Textus Receptus maupun kritik teks di dalam kitab Injil contohnya ya. Kita baca Matius 4 ayat 10. Lalu Yesus berkata kepadanya, enyahlah engkau setan. Mayoritas teks itu membacanya, enyahlah dari hadapanku setan. Ya, jadi mirip-mirip ya sebenarnya ya. Kemudian di Matius 5 ayat 27, kamu telah mendengar bahwa dikatakan oleh orang-orang zaman dulu. Nah, kata-kata oleh orang-orang zaman dulu, jangan melakukan perzinahan. Ini tidak ada, teman-teman, yang saya beri warna merah itu. Kemudian di Matius 5 ayat 47, ini antara kritik tekstual dan mayoritas teks itu sebenarnya sama, tetapi kata-katanya tidak sama persis ya. Tapi maksud dari Matius 5 ayat 47 ini sebenarnya sama ya. Kemudian di Matius 6 ayat 18, itu antara Textus Receptus dengan mayoritas teks dan kritik teks itu kata-katanya tidak sama persis, tetapi kalimatnya itu masih sama, teman-teman. Ya, yang satu supaya tidak diketahui orang bahwa kamu sedang berpuasa, yang satu sehingga tidak diketahui orang bahwa kamu sedang berpuasa. Jadi mirip-mirip ya. Kemudian di dalam Matius 9 ayat 36, Textus Receptus itu membacanya karena mereka lelah dan diusir, sedangkan mayoritas teks dan kritik teks itu membacanya karena mereka dianiaya dan diusir. Nah, kemudian di Matius 10 ayat 8, ini yang penting, teman-teman. Textus Receptus dan kritik teks
itu membacanya, sembuhkan orang sakit, tahirkan mereka yang menderita kusta, dan bangkitkan orang mati. Nah, bangkitkan orang mati di dalam mayoritas teks itu tidak ada, teman-teman. Ya, jadi ini dengan ayat ini beberapa orang memang mencoba membangkitkan orang-orang mati, tetapi seharusnya tidak semua ya teman-teman ya, karunia membangkitkan orang mati ini. Jadi tidak semua orang mati itu kita bangkitkan ya, kalau tidak diperintah oleh Tuhan ya. Kemudian di Matius 27 ayat 35, Textus Receptus itu membacanya, kemudian mereka menyalibkan dia dan membagi pakaiannya, membuang undi, supaya itu dapat digenapi yang diucapkan oleh para nabi. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan untuk jubahku mereka membuang undi. Nah, seharusnya Matius ini banyak mengutip perjanjian lama, jadi saya percaya Textus Receptus ini yang benar ya teman-teman ya. Kemudian di Lukas 17 ayat 36, Textus Receptus itu membaca 2 orang akan berada di ladang, yang satu akan diambil, yang lain akan ditinggalkan. Di dalam mayoritas teks atau kritik teks ayat ini tidak ada. Kemudian di Kisah Para Rasul 8 ayat 37, ini ketika Filipus mau membaptis sida-sida dari Ethiopia. Ya, Filipus berkata, jika kamu percaya dan sepenuh hati bisa. Jadi ketika sida-sida Ethiopia mengatakan, itu ada air di situ, bisakah aku dibaptis, katanya ya. Kemudian dia menjawab dan berkata, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, di dalam mayoritas teks atau kritik teks ayat ini dihilangkan, ya tidak ada. Kemudian Kisah Rasul 9 ayat 5 sampai 6. Textus Receptus itu membacanya, dan dia berkata, siapa engkau Tuhan? Ini ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Kemudian Tuhan berkata, aku adalah Yesus yang kamu aniaya. Sulit bagimu untuk menendang galah runcing. Atau kalau bahasa Indonesianya, LAI-nya galah rangsang ya. Jadi dia gemetar dan heran dan berkata, Tuhan, apa yang engkau ingin aku lakukan? Dan kemudian Tuhan berkata, bangun, pergi ke kota, kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan. Yang saya garis bawahi merah itu tidak ada. Jadi ini Textus Receptus ini yang diharmonisasikan oleh Desiderius Erasmus ya. Kemudian di Kisah Rasul 10 ayat 6, Textus Receptus itu mempunyai bacaan, dia menginap dengan Simon, penyamak kulit yang rumahnya berada di tepi laut. Dia akan memberitahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Ini ketika Cornelius disuruh untuk menjemput Rasul Petrus ya. Di dalam mayoritas teks atau kritik teks, kata-kata yang saya beri warna merah itu tidak ada. Kemudian di Kisah Rasul 10 ayat 21, Textus Receptus itu membacanya, kemudian Petrus pergi ke orang-orang yang diutus kepadanya oleh Cornelius. Mayoritas teks atau kritik teks itu hanya menulis lalu Petrus pergi menemui orang-orang itu. Kemudian di Kisah Rasul 15 ayat 34, namun sepertinya baik bagi Silas untuk tetap di sana. Ayat ini tidak ada di dalam mayoritas teks ataupun kritik teks ya. Di Kisah Rasul pasal 24 ayat 6 sampai 8, kata-kata yang saya garis bawah merah, tetapi Komandan Lisias datang dan dengan kekerasan besar membawanya keluar dari tangan kami, memerintahkan para penuduhnya untuk mendatangi kamu. Nah, kata-kata yang saya beri warna merah itu di dalam mayoritas teks ataupun kritik teks itu tidak ada, teman-teman. Kemudian di dalam Roma 16 ayat 25 sampai 27, ayat ini di dalam mayoritas teks itu ditempatkan setelah Roma 14 ayat 23. Tetapi di dalam kritik teks dan Textus Receptus itu ditempatkan di akhir daripada surat ini. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu, ya ini salam dari Paulus ya. Terus sampai bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian di Ibrani 2 ayat 7, Textus Receptus itu memuat frase tambahan, dan membuatnya berkuasa atas pekerjaan tanganmu. Di dalam mayoritas teks atau kritik teks, ini tidak ada kata-kata yang saya beri warna merah itu ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 20 kemarin kita juga sudah membahas, teman-teman. Ini merujuk kepada kitab Taurat juga. Dikatakan, karena mereka tidak tahan dengan apa yang diperintahkan, dan jika binatang sekalipun menyentuh gunung ini, dia akan dilempari dengan batu atau dihujani dengan anak panah. Nah, kata-kata atau dihujani dengan anak panah ini di dalam mayoritas teks atau kritik teks tidak ada.
Jadi dari semua varian teks di dalam perjanjian baru, hanya ada 3 yang perlu kita beri sorotan secara khusus teman-teman. Yaitu akhir dari kitab Markus, longer ending atau shorter ending. Tadi ya Markus 16 ayat 9-20 kita sudah tunjukkan bukti-buktinya bahwa longer ending ini adalah autentik, ada di dalam naskah aslinya. Kemudian the pericope of adultery, Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11. Kita juga sudah tunjukkan bahwa bapak-bapak gereja kita mengutip pericope of adultery ini, ya. Nah, satu lagi teman-teman, varian teks di dalam perjanjian baru yang selalu menjadi perdebatan, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 7-8, yang disebut oleh para ahli kritik teks sebagai koma Johanneum. Textus Receptus itu membacanya, karena ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah 1. Kemudian mayoritas teks atau kritik teks itu menulisnya karena ada 3 yang bersaksi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah 1. Jadi semua manuskrip itu mengandung ayat ini teman-teman, koma Johanneum. Tetapi ada variasinya, kata-katanya tidak sama persis. Nah, ayat ini selalu dipermasalahkan karena pada waktu itu bidat-bidat tahun-tahun 100 sampai tahun 200 sudah mulai muncul, ya. Sabilianus, kemudian Arianus, bidat Arianus, ya, kira-kira abad-abad, hampir abad-abad ketiga, ya, tahun 325, makanya diadakan konsili Nikea teman-teman, ya. Karena bidat-bidat ini mempermasalahkan koma Johanneum ini teman-teman, ya. Jadi menurut mereka ini ayat tidak asli katanya, ya. Sampai sekarang semua yang menentang Trinitas, ya, paham-paham universal, unitarian, dan sebagainya, mereka memperdebatkan masalah ini teman-teman, koma Johanneum ini. Tetapi sebenarnya ayat ini ada di dalam semua manuskrip Alkitab kita. Koma Johanneum ini juga menjadi titik perdebatan doktrin di dalam gereja Katolik dan Protestan, ya. Bagian ini pertama kali muncul dikatakan sebagai tambahan pada Alkitab Vulgata Latin. Kemudian terjemahan Alkitab Ecclesiastical Latin dan memasuki tradisi manuskrip Yunani pada abad ke-15. Dikatakan ini tidak muncul di dalam naskah Latin tertua dan tampaknya berasal dari catatan kaki sekitar akhir abad ke-4. Beberapa juru tulis secara bertahap memasukkan anotasi ini ke dalam teks utama selama abad pertengahan. Koma Johanneum itu tidak ada di dalam 2 manuskrip Vulgata tertua, Codex Fuldensis dan Codex Amiatinus. Meskipun dirujuk dalam prolog Fuldensis yang juga mengutip bacaan Latin kuno. Secara keseluruhan diperkirakan lebih dari 95% dari ribuan naskah Vulgata itu mengandung ayat koma Johanneum ini. Teks Alkitab Latin Vulgata dari surat-surat Yohanes dikembangkan dari naskah Vetus Latina, kemudian direvisi oleh seorang sarjana yang tidak dikenal agar lebih sesuai dengan bahasa Yunaninya. Manuskrip-manuskrip Latin awal yang masih ada yang mendukung koma Johanneum ini berasal dari abad ke-5 hingga abad ke-7 yang kita sebut dengan fragmen Freisinger, kemudian Leon Palimpsest, dan Codex Legionensis abad ke-7. Selain spekulum kodeks yang lebih muda, kutipan perjanjian baru yang masih ada di dalam naskah abad ke-8 atau ke-9. Koma Johanneum itu tidak muncul di dalam naskah Yunani yang lebih kuno. Nestle Aland ini adalah orang yang membuat kritik tekstual, ya. Jadi selain Desiderius Erasmus yang membuat Textus Receptus, Nestle Aland ini membuat berdasarkan manuskrip-manuskrip Alexandria. Jadi dia mengeluarkan kritik tekstual terhadap Alkitab kita. Nestle Aland ini mengetahui ada 8 manuskrip Yunani yang memakai koma Johanneum ini. Dia mengatakan tanggal penambahan itu terlambat dan mungkin berasal dari zaman Erasmus. Jadi ketika Desiderius Erasmus mencetak Alkitab Yunani Latinnya, ya, tahun 1516, edisi pertama dan edisi kedua itu memang tidak mengandung koma Johanneum ini. Tetapi di edisi ketiga, karena dia membaca beberapa manuskrip, ya, ada bukti-bukti manuskrip bahwa koma Johanneum ini ada, dia menambahkan pada cetakan Alkitab ketiganya, teman-teman. Di dalam salah satu naskah yang diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Yunani dari Vulgata, frase dan ketiganya adalah 1 itu tidak ada. Nah, yang teman-teman lihat di sini, ini adalah Codex Sangalensis 63, ini abad ke-9. Koma Johannin
atau koma Johanneum itu ada pada catatan kaki di bagian bawah. Ya, dikatakan demikian teman-teman. Terjemahannya nih ya, saya langsung baca bahasa Indonesianya. 3 adalah Bapa dan Firman dan Roh Kudus, dan 3 adalah 1. Nah, saya secara pribadi ya, saya tidak ragu untuk menggunakan koma Johanneum ini, karena memang ini adalah penambahan dari catatan kaki, bisa juga ya tafsiran dari pengajaran rasul-rasul pada waktu itu. Jadi dia menambahkan catatan kaki di situ, dan buat saya itu wajar-wajar teman-teman, wajar-wajar saja ya, tidak masalah. Di dalam Wahyu 1 ayat 8, Textus Receptus itu membacanya aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir ini di dalam mayoritas teks dan kritik teks tidak ada. Kemudian di dalam Wahyu 1 ayat 11, Textus Receptus itu menambahkan kata aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Mayoritas teks dan kritik teks, kata yang saya kasih warna merah itu tidak ada. Varian teks di dalam Wahyu 2 ayat 20 gak banyak teman-teman ya. Sebenarnya tetap kalimatnya sama. Textus Receptus itu membacanya, dan kamu mengizinkan wanita itu Isabel yang menyebut dirinya seorang nabiah ya, merayu hamba-hambaku melakukan amoralitas seksual. Mayoritas teks itu membacanya, kamu mentolerir istrimu Isabel yang menyebut dirinya seorang nabiah, merayu hambaku untuk melakukan percabulan. Kemudian di dalam kritik tekstual sama juga ya, kamu sudah mentolerir wanita itu Isabel yang menyebut dirinya seorang nabiah, kemudian merayu hambaku melakukan amoralitas seksual. Jadi sebenarnya sama ya. Kemudian di Wahyu 4 ayat 2 sampai 3 itu juga kata-katanya sebenarnya sama teman-teman, cuman tidak sama persis ya. Dalam Wahyu 5 ayat 14 itu di Textus Receptus ada tambahan dan menyembah dia yang hidup selama-lamanya. Mayoritas teks dan kritik teks tidak ada yang hidup selama-lamanya ya. Kemudian Wahyu 8 ayat 7 di Textus Receptus itu tidak ada frase dan sepertiga bumi terbakar. Kemudian varian teks di dalam Wahyu 11 ayat 17 ini beda tipis antara Textus Receptus dan mayoritas teks atau kritik teks yang menyatakan kuasa agungmu. Mayoritas teks menulis kekuatan yang besar ya. Di dalam Wahyu 14 ayat 5, Textus Receptus itu menulis, dan di mulut mereka tidak ditemukan tipu daya karena mereka tanpa kesalahan di hadapan tahta Allah. Di dalam mayoritas teks atau kritik teks, kata-kata di hadapan tahta Allah ini tidak ada. Wahyu 16 ayat 5 itu beda-beda tipis teman-teman ya. Textus Receptus menyisipkan kata engkau benar ya Tuhan. Di dalam mayoritas teks atau kritik teks dikatakan dia yang ada dan yang sudah ada yang kudus. Ya, jadi ada beda-beda sedikit ya di situ. Kemudian Wahyu 21 ayat 24, Textus Receptus mengatakan dan bangsa-bangsa yang diselamatkan akan berjalan di dalam terangnya. Mayoritas teks dan kritik teks hanya mengatakan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam terangnya. Kemudian Wahyu 22 ayat 19, Textus Receptus, ini karena terjemahan Desiderius Erasmus ya teman-teman ya. Dikatakan Allah akan mengambil bagiannya dari kitab kehidupan, tetapi yang benar adalah pohon kehidupan. Apa kesimpulan kita teman-teman? Kemarin kita sudah belajar yang namanya bibliografi. Ini adalah perjanjian baru ya, yang dimana manuskrip awal, salinan paling awal itu kira-kira tahun 125 Masehi yang kita sebut dengan P52 John Ryland ya, Papyrus John Ryland P52. Total manuskrip kita sudah lihat 5.856 lebih. Jadi kesimpulan kita dari tumpukan manuskrip yang segunung itu, kemarin kita sudah membandingkan ya dengan naskah-naskah kuno lainnya. Ini memberikan kita keyakinan penuh bahwa dokumen Alkitab kita itu sudah dilestarikan, sudah dijaga oleh Tuhan. Tidak ada bagian yang hilang teman-teman dari perjanjian baru. Kita memiliki 110% dari ayat perjanjian baru, bukan 90%.
Jadi dalam kasus manuskrip Alkitab Perjanjian Baru, kita kelebihan ayat, teman-teman. Pertanyaannya ini, teman-teman, bagaimana kita memisahkan gandum dari sekam untuk memulihkan autografa atau bacaan aslinya? Mana yang menjadi bagian dari autografa dan mana yang catatan kaki? Itu sepenuhnya tergantung pada pertanyaan terakhir, apa sifat dari varian itu sendiri. Jadi kemarin kita sudah mengkategorikan ada 4 varian, teman-teman. Dan yang cukup berarti adalah 0,25%. Kita menyoroti tadi 3 varian penting ya. Kemudian di dalam buku Misquoting Jesus dari Bart Ehrman ini yang sering dikutip oleh Muslim, ya dia mencantumkan ini ada 10 ayat teratas nih yang aslinya katanya tidak ada di dalam Perjanjian Baru, karena sarjana-sarjana Barat ini tidak membaca yang namanya surat-surat dari bapak-bapak gereja kita, teman-teman. Itu kelemahan dari pakar kritik tekstual Barat, ya, sarjana Barat. Sedangkan Gereja Timur, gereja ortodoks itu lebih dekat dengan rantai rasuli. Ya, jadi lebih mengakar kepada ajaran bapak-bapak gereja. Makanya kita percaya kepada tradisi-tradisi yang sudah diturunkan, tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja yang kita bisa compare tadi sebagai bukti eksternal. Kita menjawab 10 kutipan dari Bart Ehrman ini, teman-teman. Yang pertama, 6 dari 10 ayat yang katanya tidak ada di dalam Perjanjian Baru kita, itu sebenarnya hanya ada di beberapa manuskrip aja. Jadi dari ribuan manuskrip itu paling cuma 2 yang tidak ada. Yang seperti kita lihat ending dari kitab Markus. Ya, jadi dia membuat pernyataan seolah-olah nih ayat ini tuh tambahan gitu ya. Jadi tidak ada di mana-mana. Padahal enggak, teman-teman, dari ribuan manuskrip ini hanya ada 2 manuskrip yang tidak mengandung ayat itu gitu, ya. Dan Alkitab kita, baik itu yang bahasa Inggris maupun yang sebenarnya bahasa Indonesia, itu punya catatan kaki. Ya, dalam kurung, artinya ayat ini di beberapa manuskrip ada, di manuskrip lainnya tidak ada. Sebenarnya sudah dikasih catatan. Jadi gereja itu tidak pernah membohongi jemaat, ya, cuman jemaat kadang-kadang memang nggak dilatih untuk baca gitu, teman-teman ya, atau nggak mengerti sepenuhnya Alkitab kita, ya. Nah, kita membuktikan bahwa tesis dari Bart Ehrman ini salah, teman-teman, ya. Yang kedua, 1/3 dari daftar 10 besarnya Bart Ehrman tadi yang sebenarnya ada di dalam Perjanjian Baru itu urutannya nggak sama, teman-teman. Lukas 22 ayat 20, 24 ayat 12, 24 ayat 51b yang dipertanyakan di dalam Injil Lukas, ini muncul kata demi kata di dalam perikop Injil lainnya. Di Matius 26 ayat 28, Markus 14 ayat 24, Yohanes 20 ayat 3-7, Kisah Para Rasul 1 ayat 9 ayat 11. Jadi sebenarnya mengharmonisasikan ayat ini bukan barang yang baru, teman-teman, karena kita melihat hal ini juga di dalam Alkitab Tanak atau Perjanjian Lama, ya, di mana kitab Taurat Samaria juga mengharmonisasikan ayat-ayat ini. Ketiga, teman-teman, tidak ada konsekuensi teologis yang hilang dengan salah satu varian yang ada di dalam daftar Bart Ehrman. Jadi kalau misalnya oke lah perikop of adultery dihilangkan gitu, dia nggak percaya, oke, nggak masalah, tetapi ini tidak mempengaruhi doktrin gereja, ya. Kemudian koma Johanneum yang tadi kita juga sudah belajar. Kalau memang ini mau dihilangkan tidak masalah, yang penting pengenalan pemahaman kita akan siapa itu Tuhan itu benar gitu ya, teman-teman ya. Jadi dari semua varian tekstual kita hanya perlu menyoroti 3 varian teks, yaitu akhir dari kitab Markus, Markus 16 ayat 9 sampai 20, kemudian perikop of adultery Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11, dan koma Johanneum 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Yang perlu kita ingat, teman-teman, bahwa Brit Hadasa atau Perjanjian Baru itu tidak disalin seperti Perjanjian Lama ya oleh kaum Masorah ketika mereka menyalin Tanak. Jadi mereka itu benar-benar menghitung huruf-hurufnya sehingga variannya menjadi lebih sedikit. Perjanjian Baru itu disalin oleh awam, teman-teman, dan sebagian besar adalah koleksi pribadi dijadikan dokumen pribadi, sehingga mereka menambahkan catatan kaki untuk mengerti makna ayat tersebut. Variasi teks di dalam Perjanjian Baru itu lebih banyak dibandingkan Perjanjian Lama, tetapi kita tadi sudah melihat yang mengandung perbedaan arti dan makna itu hanya 1%. Bahkan Daniel Wallace menyatakan hanya 0,25%.
Sehingga seluruh manuskrip perjanjian baru ketika kita merekonstruksi itu kita bisa mengetahui originalnya sebesar 99%. Ini berarti bahwa perjanjian baru kita itu lebih dari 99% adalah murni. Dalam keseluruhan teks yang terdiri dari 20.000 baris, itu hanya 40 baris yang diragukan atau sekitar 400 kata. Dan 400 kata ini tidak ada yang berpengaruh terhadap doktrin gereja secara signifikan. Bagaimana dengan Quran yang mengklaim tidak ada perubahan sampai titik komanya? Dan apakah Quran yang sekarang sama dengan zaman Muhammad tanpa ada evolusi teks? Apakah ada varian teks di dalam Quran? Kita akan membahasnya setelah kita belajar Alkitab. Saatnya kaum muda Muslim dan Kristen cerdas dan bukan hanya makan kata-kata para pemimpin agamanya saja. Saya kutip satu teman-teman, di mana sarjana Sunni yang dihormati Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti itu menulis, Umar berkata di Sakifah bahwa Al-Quran itu memiliki 1.027.000 huruf. Ini ada di dalam tafsir Al-Itqan, ya, pembelajaran Al-Quran di situ. Dikatakan oleh Jalaluddin As-Suyuti halaman 88, Al-Quran saat ini itu hanya memiliki 267.033 huruf. Jadi menurut Umar ini khalifah pertama, ya, Quran itu harus memiliki 90 bagian dan memiliki lebih dari 1 juta huruf. Jadi yang ada sekarang tuh nggak sampai 30% ya teman-teman ya, sisanya. Di dalam kasus manuskrip Alkitab Perjanjian Baru, kita kelebihan 110% ayat dari autografanya. Di dalam kasus manuskrip Quran itu kehilangan 70% ayat dari autografanya. Nanti kita lihat lebih dalam lagi ketika kita membahas Quran, teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video ke-20. Anda boleh download dan sharingkan video ini. Kita tutup dengan Yohanes 6 ayat 63, kata Yesus, firman yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Marilah kita membawa kabar baik Injil ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin. Sampai jumpa lagi.